Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.2, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga selalu sehat, amin. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu turunan atau diferensial. Mungkin bagi kalian yang baru pertama kali mendengar turunan, ini yang ada di kepala kalian. Nah, oke, rumusnya seperti apa? Seperti ini. Nah, kemudian sifat-sifatnya seperti apa? Sifat-sifatnya seperti ini. Nah, kalian mulai bingung kan? Nah, daripada kalian bingung, mari simak penjelasan ibu berikut. Oke, without further ado, let's get start. Sifat turunan. Jika fx sama dengan a x pangkat n, maka apabila diturunkan menjadi an x pangkat n dikurang 1. Ada tanda petik, ini namanya turunan, artinya dia sudah diturunkan. Contoh 1, misalkan fx sama dengan 10x pangkat 2, maka f aksen x atau turunan dari x-nya sesuai dengan rumus ini, n-nya dikalikan ke depan, dikalikan a, terus n-nya dikurang 1, ya kan nih, a dikali n, kemudian x, n-nya dikurang 1. Nah sekarang kalau 10x pangkat 2 berarti a-nya 10, x, kemudian n-nya 2. Nah sesuai dengan rumus an x n pangkat n dikurang 1 berarti 2 dikali 10, x-nya tadi n-nya 2 dikurang 1, 2 kali 10 20, x 2 dikurang 1 1. Jadi di sini 1 sebenarnya cuma tidak ditulis, jadi 20x. Nah sekarang yang ini lagi, jika fx-nya 3x pangkat 3 maka diturunkan menjadi, nah seperti yang di atas tadi, pangkatnya ini dikalikan ke depan, jadi min 3 dikali 3 x pangkat, terus pangkatnya dikurang 1, min 3 dikurang 1, min 3 dikali 3 min 9x, min 3 kurang 1 min 4. Jadi jawabannya min 9x pangkat 4. Sekarang latihan dasar yang pertama. Jika fx-nya adalah x, kalau diturunkan dia menjadi 1. Kalau dia x aja dia diturunkan menjadi 1. Dari mana? Ya dari rumus ini tadi. Di sini kan pangkatnya 1 kan. 1 dikalikan ke depan 1 kali 1. X-nya pangkatnya dikurang 1. 1 kurang 1 0. Apapun yang dipangkat ke 0 adalah 1. Ya 1 kali 1 ya 1. Dari sini sebenarnya dari rumus ini. Jadi kalau x itu diturunkan adalah 1, kalau 2x diturunkan adalah 2. Dari mana? Dari rumus yang tadi. Ini kan pangkatnya 1 kan. 1 dikalikan ke depan 1 kali 2 2. X-nya pangkat 1 dikurang 1 0. Apapun yang dipangkat ke 0 adalah 1. 2 kali 1 2. Sekarang sama. Min 3x kalau diturunkan hasilnya min 3. Kalau 4, nah ini 4 ini nggak ada x-nya. Kalau dia nggak ada x-nya, kalau diturunkan hasilnya 0. Sama, walaupun dia positif atau negatif, apabila tidak ada x-nya, kalau diturunkan hasilnya 0. Sekarang latihan dasar kedua. Kalau dia x pangkat 2, nah di sini pangkatnya kan ke depan, kali ke depan. Di depan sini ada berapa? Tidak ada angka, tapi kita tahu 1. Jadi 2 dikali 1 2. Jadi 2x pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1 1. Jadi di sini tetap ada x-nya karena dia pangkatnya 1. Jadi ditulis 2x. Nah, sekarang 3x pangkat 2 kalau diturunkan. Ya, kita kalikan pangkatnya dengan di depan. 2 kali 3 berapa? 6 x. Terus pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1 1. Jadinya 6x pangkat 1. Satunya enggak ditulis ya. Sama ini min 5x pangkat 3. 3-nya kita kalikan ke depan. 3 dikali min 5 min 15x pangkatnya dikurang 1. 3 kurang 1 2. Jadi min 15x pangkat 2. Sekarang bagaimana kalau pecahan? Pecahan kalikan ke depan. Depan sini ada berapa? Ada 1. Setengah dikali 1 setengah x. Setengah dikurang 1 min setengah. Jadi jawabannya setengah x pangkat min 1. Nah sekarang contoh turunan pada penjumlahan dan pengurangan. Nah ini gabungan dia, yang ini ditambah, yang ini dikurang, yang ini ditambah. Gabung satu-satu ya, kita turunkan. Nah ini 2x pangkat 3 diturunkan jadi berapa? Pangkat dikalikan angka di depan, 3 dikali 2 6,
X, 3 dikurang 1 karena pangkatnya harus dikurang 1, 3 kurang 1, 2. Jadi jawabannya kalau diturunkan itu 6X pangkat 2. Kemudian ditambah 5X pangkat 2. 2 dikali 5, 10. X-nya pangkat 2 dikurang 1, 2 kurang 1, 1. Di sini 1 ya, tapi nggak ditulis. Jadi 10X dikurang, kalau 7X kalau diturunkan itu X-nya hilang. Nah, sama contohnya ini tadi 2X diturunkan jadinya 2, min 3X diturunkan jadinya min 3. Sama, 7X diturunkan 7. Jadi dia sisa 7 aja, X-nya hilang. Kemudian 11, kalau 11 itu kalau diturunkan hasilnya 0, makanya nggak ada ditulis tadi di sini, sudah hilang. Ingat, kalau dia angka tidak ada X-nya, kalau diturunkan pasti 0. Lanjut ke contoh soal perkalian dan aturan rantai. Nah, ini adalah contoh soal perkalian. Jadi ini merupakan U dan ini V, perumpamaan atau dimisalkan. Jadi U-nya U 5 dikurang X pangkat 3, V-nya X kuadrat dikurang X. Dimisalkan. Jadi di depan sini U, di sininya V. Kalau dia dikalikan, ini rumusnya. Ini rumus dari kalau fungsi aljabar turunan dikalikan, ini rumusnya. Kita harus mencari aksennya dulu atau turunannya dulu. U-nya ini kalau kita turunkan hasilnya ini dari mana? 5 diturunkan kan 0. Nah, kemudian X pangkat 3 diturunkan jadinya 3-nya dikali ke depan, 3 kali 1. Di sini tandanya min, jadinya min 3X, 3 kurang 1, 2, min 3X. Sekarang V aksen ini diturunkan, 2 dikalikan ke depan 2, 2X, 2 dikurang 1, 1, jadi 2X. Nah, ini min X diturunkan jadinya 1. Nah, sekarang ini rumusnya U aksen V tambah V aksen U. U aksen tadi yang mana? U aksennya ini, kemudian V-nya yang mana? V-nya yang ini, kemudian ditambah V aksennya yang mana? V aksennya yang ini, kemudian U-nya yang mana? Yang ini. Nah, ini. Kemudian langsung dikalikan. Kalikan satu-satu dengan di dalam. Min 3X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Kalau dikalikan pangkatnya ditambah. 2 tambah 2, 4. Jadi min 3X pangkat 4. Kemudian min 3X dikali min X, dia min 3 dikali di sini berapa angkanya depan sini? Min 1. Min 3 kali min 1 kan plus 3 karena dia min kali min, jadinya plus. X pangkat 2 dengan dikali X, nah pangkatnya kan tinggal ditambah kalau dikali. Di sini 2, di sini 1. 2 ditambah 1, 3. Kemudian ini lagi 2X dikali 5, 10X. 2X dikali min X pangkat 3, pangkatnya tinggal ditambah jadi 2X pangkat 4. Min 1 dikali 5, min 5, min 1 dikali min 3 plus 3. Kenapa plus? Plus min dikali min. Nah, sekarang sudah dapat seperti ini. Kita lihat X-nya sama. Yang mana? Oh, yang sama di sini ada X pangkat 4 ada 2. Yang ini X pangkat 4, yang ini X pangkat 4. Jadi bisa kita gabung. Kita operasikan. Hutang 3, hutang lagi 2, hutangnya jadi 5. Jadi min 5X pangkat 4. Kemudian yang X pangkat 3 lagi ada yang sama enggak? Oh, ada lagi di sini dengan yang di ujung. Oh, di sini plus 3, di sini plus 1. Kemudian 3 ditambah 1, 4, 4X pangkat 3. Pangkatnya jangan ditambah ya. Kalau di penjumlahan itu pangkat itu nggak usah diapa-apain. Kalau dia sama bisa dijumlahan gitu. Beda dengan perkalian. Kalau perkalian pangkatnya itu ditambah. Kalau penjumlahan itu nggak usah. Ini 10X ada temennya nggak? Nggak ada, dia sendirian. Ya sudah. Kemudian min 5 juga sendirian. Dia ini bisa nggak? 2 nih. Nggak bisa karena dia ini adalah X-nya 1 sedangkan 5 adalah konstanta, nggak ada N. Ya, jadi nggak bisa. Kita harus berpasangan ini. Sekarang contoh yang kedua, aturan rantai. Aturan rantai rumusnya adalah 2X tambah 1 pangkat 5. Jadi ini rumusnya. 2X tambah 1 kalau dia diturunkan hasilnya 2. Kenapa? Jadi pangkatnya ini kan 1. 1 dikali 2 itu 2. Turunan dari 1 itu adalah 0. Jadi langsung kalian di sini kalian kalikan. Nah, ini U pangkat 5. Jadi ini kita misalkan adalah U pangkat 5. Jadi soalnya ini adalah U gitu. Nah, pangkatnya pangkat 5. Nah, ini 5, 5-nya ke depan diturunkan dulu, 5-nya diturunkan lalu U 5 dikurang 1. U aksen 5, U 5 kurang 1, 4 dikali U aksen 5 dikali U-nya tadi dimasukkan 4 dikali 2. Sekarang 5 dikali
soal pembagian. Nah, sebenarnya contoh soal pembagian itu rumusnya itu lumayan panjang. Harus aksen Pi ditambah aksen U per V kuadrat. Ini dari cara cepatnya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini ada 3 contoh, contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Ini bukan satu soal, tapi 3 soal. Nah, jadi rumusnya ini kan soalnya AX tambah B plus CX D. Nah, ini di sini ini adalah A. 2 ini A, kemudian 3 ini B, ini adalah C, dan ini adalah D. Masukkan ke sini, kalau dia diturunkan jadinya AD min BC per CX plus D kuadrat. AD tadi A nya berapa? A nya 2, kemudian D nya di sini adalah min 1, 2 dikali min 1 min 2, kemudian ini BC, B dikali C ya, kemudian 3 dikali 5, 15, tandanya kurang, rumusnya kurang. Min 2 dikurang 15 min 17. Kalau di bawahnya ini kan dia tetap kan soalnya tidak berubah dari soal, cuman ditambah dengan kuadrat. Nah, ditambah dengan kuadrat, makanya dia nggak berubah, ditambah dengan kuadrat. Jadi jawabannya ini. Cepet kan, ini cara cepet ini. Kalau cara dengan rumus yang umum itu agak panjang. Nah, ini juga sama, kalian tinggal memperhatikan yang mana si A, yang mana si B, yang mana si C, yang mana si D. Hanya ingat AD min BC. Jadi A dikali D dikurang B dikali C. Dapatlah ini. Bisa lihat di layar, sepertinya cukup jelas, tidak menjelaskan lebih detail lagi. Bagaimana kalau ternyata dibalik? Kalau misalnya ini kan dia plus, ini soalnya latihannya min. Kalian bingung kan? Ya sudah, dibalik aja biar dia bentuknya sama. Jadi min 3-nya kita kedepankan, jadinya min 3x, kemudian 2-nya plus. Jadi karena di sini dia di soal negatif, nanti kalau dibalik itu jangan tiba-tiba hilang, jangan dibalik langsung, tapi kalian harus tahu jadinya min 3x, tadinya jangan berubah. Ini semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga kalian bisa paham. Jawab soal yang ada di classroom, ditulis di buku tulis, di foto, kemudian dikirim. Jangan lupa berdoa dan semoga sukses. Pantun terakhir, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita nanti bertemu kembali. Oke, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.